Sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, kami datang memujimu. Kau ku sanjung di tempat yang maha tinggi. Kau ku sanjung Bapa, Allah yang mulia, terpujilah namanya. Oh, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi hidup kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih, kami memuji-Mu. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya buat Engkau ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Biarlah hati kami dipenuhi dengan pujian, pengagungan, untuk senantiasa memuliakan nama di atas segala nama. Karena kami percaya akan tiba saatnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya adalah Tuhan. Dialah penguasa tunggal, dialah raja di atas segala raja, dialah juru selamat buat setiap umat manusia dan buat hidup kami bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala apa yang sudah Kau berikan dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kalau di pagi hari ini Engkau membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami baca sebentar dari firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami Bapa. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan menjadi terang buat jalan kehidupan kami. Melalui Roh Kudus-Mu Kau menginsafkan kami akan dosa, menegur kami, membawa kami dari kebenaran menuju kebenaran-Mu yang baru dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Singkapkan segala sesuatu yang belum kami ketahui. Berikan pewahyuan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami boleh kembali membaca firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu buat kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi makanan buat rohani kami,
supaya kami menjadi kuat dan kami menjadi tegar, menjadi kuat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus ada di pihak kami dan berjalan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita buka firman Tuhan. Kita buka di dalam Yosua 16. Ini bicara tentang milik pusaka Efraim dan Manasye. Yosua 16. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot, turun ke Harat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Heron, Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Arot Adar sampai ke Bet Horan Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Ta'anat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharot, menyinggung daerah Yeriko dan keluar dari sungai Yordan. Dari tapuan batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir di laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukannya kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca di dalam Yosua 16, berbicara tentang milik pusaka Efraim dan Manasye. Bapak, kami percaya ada hikmat yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, ada satu pelajaran kehidupan yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, sehingga kami menyadari Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan apa yang firman Tuhan katakan, tuliskan dalam Alkitab tidak pernah kembali sia-sia. Singkapkan segala sesuatunya menurut cara pandang daripada-Mu melalui Roh Kudus-Mu supaya kami memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Ini kita baca dari Yosua 16 ya. Ini bicara tentang milik pusaka Efraim dan Manasye. Kita tahu bahwa Efraim dan Manasye adalah anak daripada Yusuf. Bukan Yusuf, keturunan Yusuf, kemudian ya Yusuf yang di Mesir, kan punya anak dua kan. Ya kan? Kemudian yang anak yang dikasih maksudnya seperti itu. Nah, ini dibagi batas-batas wilayahnya, tetapi ayat 10 ini yang perlu kita pelajari. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, ya kan? Dan mereka menjadi budak Rodi. Nah, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Kenapa saya katakan kita renungkan? Kalau kita baca di Ulangan, ya, di kitab-kitab sebelumnya yang selama ini kita sudah baca, Tuhan melalui Musa sangat jelas mengatakan, negeri Kanaan yang kuberikan kepadamu, ya, yang penuh dengan susu dan madu, tetapi engkau harus menumpas, engkau harus membunuh, engkau harus menghilangkan seluruh penduduknya. Kenapa Tuhan memerintahkan itu? Karena kebiasaan suku tanah Kanaan pada waktu itu, mereka itu adalah penyembah berhala dan mereka amoral,
Bahkan mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewa, dan itu menjadi suatu kekejian bagi Tuhan. Makanya kenapa Tuhan sangat keras banget kepada bangsa Israel, bangsa yang dikhususkan, supaya mereka itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam Yosua 16 ini yang perlu kita pertanyakan. Kenapa masih ada? Tapi waktu yang di Yosua masuk ke tanah Kanaan kan sudah dibersihkan semua. Tapi di sini sangat jelas, tetapi orang Kanaan yang diam digeser, tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa tidak dihalau gitu? Apakah mereka tidak mentaati firman Tuhan? Apakah mereka merasa iba? Apakah mereka merasa kasihan? Tetapi Tuhan jelas loh. Kita buka di dalam kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan 33 deh. Ini sangat jelas apa yang Tuhan firmankan supaya kita juga menjadi jelas ya. Ulangan 33. Firman Tuhan ayat, kita buka dulu di dalam Ulangan, apa sih yang Tuhan mau sampaikan. Nah ini Tuhan sangat jelas berfirman 34 ya. Nah ini Ulangan 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri Kanaan yang ada di depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi selumbar di matamu, dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diamin itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kau rencanakan melakukan pada mereka. Ya kan? Ini sangat jelas, ini firman Tuhan. Tuhan tuh meneguhkan, mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, ya. Dimana pada waktu tanah dibagi, Tuhan minta seluruh penduduk dihapuskan, seluruh penduduk dimusnahkan. Kalau kamu tidak melakukan, ini yang terjadi. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu di depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup, ya, mereka akan menjadi selumbar di matamu, menjadi duri daging dalam dagingmu, dan mereka akan menyesatkan kamu. Ini yang kenapa Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dan kita lihat di sini di ayat yang ke-10, tetapi orang Kanaan yang diam di Gerar tidaklah dihalau mereka, jadi mereka orang Kanaan itu masih tetap. Nah ini Tuhan tidak berkenan. Enggak, kalau kemudian kan Mas bilang kemudian perjalanan bangsa Israel akhirnya mereka dibuang ke Babel lagi, menjadi budak lagi, terbuang lagi dari tanah perjanjian. Sebenarnya kalau dalam kehidupan kayak sekarang itu, Tuhan tuh udah menjanjikan sesuatu, ya, kerajaan Allah. Tapi dalam kehidupan kita selama di dunia ini, sama seperti yang Tuhan katakan itu, jangan sampai engkau masih bernegosiasi dengan dunia lah, dengan dosa. Karena itu akan membawa itu kita, kemudian yang membuat kamu hilang kesempatan untuk memiliki perjanjian itu, tanah perjanjian itu, atau janji Allah itu sendiri. Kan memang kenyataannya banyak loh dalam kehidupan kita yang sekarang. Banyak orang juga pada akhirnya kehilangan. Kenapa? Karena dalam kehidupan dia itu dia masih bertoleransi gitu, kayak masih sayang-sayang, dia masih nggak 100%. Kalau Allah kan memang dia mau kan kita tuh 100% gitu, nggak suam-suam kuku, nggak panas-panas tai ayam, nggak masih tawar-menawar gitu loh dengan apa yang ditawarkan dunia inilah gitu. Kita memang harus 100% berbeda supaya kita memang benar-benar bisa menikmati itu. Nah, kalaupun ibaratnya, untungnya itu kan masih dalam kehidupan di dunia ini nih. Kalau menurut aku, kalaupun kita jatuh bangun lagi, terus Tuhan izinkan lagi, Tuhan masih izinkan lagi gitu loh. Benar nggak? Yeah. Supaya kita nggak jadi kayak bangsa Israel ini dibuang ke Babel gitu. Jadi intinya di sini bahwa Tuhan tuh memerintahkan dengan tegas, ya kan? Artinya apa yang diperintahkan Tuhan, bagian kita, respon kita harus benar, kita harus mentaatinya. Seperti yang kamu bilang tadi, kita jangan kompromi untuk hal yang kecil, dan itu proses untuk mematikan kayaknya baik kan, karena baik gitu. Kita nggak tahu kenapa mereka masih meninggalkan orang-orang Kanaan, padahal Allah sudah menjelaskan habiskan. Ya, kalau aplikasi sekarang sih di dalam kehidupan kita setiap hari memang terjadi peperangan ya. Peperangan terhadap kedagingan, terhadap daya tarik dunia, keinginan mata,
dan keangkuhan hidup. Ini jujur aja terjadi buat Mas juga terjadi. Dan untuk proses peperangan melawan daging itu memang ya kita butuh kasih karunia Tuhan menyalibkan daging gitu loh. Nah mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita masih sayang gitu loh, masih sayang. Enggak kalau ini aku oke lah. Masih baik aja nih, nggak masalah nih, kayak kita masih berkompromi lah gitu ibaratnya. Padahal ujung-ujungnya hal itu yang akan menyeret kita, akhirnya tidak bisa dekat kepada Tuhan. Tidak memiliki 100% tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Itu dia. Iya. Jadi poin yang kita dapatkan pagi ini bahwa kita harus mentaati firman dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, belajar taat aja, jangan kompromi dengan orang-orang Kanaan, atau kalau boleh saya katakan di dalam peperangan rohani kita hari ini, jangan kompromi dengan dosa yang selalu menggoda kehidupan kita ya. Itu ya. Yang keadaan yang sekarang, yang nyata sekarang. Kayak kondisi sekarang aja lah. Kita ngeliat kayak COVID, sakit penyakit itu kan depan mata kita semua nih, kiri kanan samping ke belakang kita. Berita orang meninggal tuh kayak sudah hari-hari kita dapatkan orang sakit. Betul. Ada banyak juga orang-orang yang di luar sana juga menyangkali, atau mungkin mereka tidak langsung kehilangan anggota keluarga secara langsung, belum ngerasain langsung ya kehilangan secara langsung, tapi banyak orang yang awalnya tidak percaya pun kemudian dia kehilangan keluarganya, orang yang dikasihinya depan mata gitu. Dan itu ya kita masih bersyukur kalau orang yang tertinggal itu masih Tuhan izinkan untuk kita bertobat, memperbaiki diri, masih ada kesempatan kita untuk kembali untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Nah dalam kondisi kayak COVID yang sekarang yang kita nggak tahu, bahkan kalau Delta kan cepet. Mas bilang ada yang 3 hari langsung meninggal kan. Baik-baik saja, tiba-tiba dia kena, terus meninggal gitu, nggak pakai tenengaling-aling, nggak pakai sakit-sakit dulu kayak yang sakitnya. Nah ini kan mengingatkan kita juga bahwa kematian itu nyata satu, tapi setelah kematian itu mau kemana, itu yang harus kita pikirkan, yang harus lebih nyata lagi. Nah apalagi yang kita tunggu sebenarnya, apalagi yang kita tunggu, apalagi yang harus kita tawar-menawar nih gitu. Firman Tuhan ini ada, dia sudah mengajarkan kita, mengingatkan kita, menegur kita. Hendaklah telinga kita dipakai untuk mendengarkan, hati kita dipakai untuk menerima firman itu, terus kemudian melakukannya gitu, tindakan kita. Udah nggak ada waktu lagi karena kita nggak tahu besok seperti apa. Jangan lagi kita meremehkan, nggak ada waktu sih kupikir kita meremehkan apa ya, firman Tuhan. Peringatan lebih mengandalkan diri gitu. Banyak kenyataan itu kan mengandalkan diri sendiri aja, kekuatan sendiri. Kayaknya umur kita ini masih panjang lagi lah, masih kita 60, 70 sampai entah mungkin sampai masih panjang umur lah. Kita kan nggak tahu nih. Pada seminggu ke depan sakit penyakit ini kan nyata depan mata kita. Nah, dan disitulah kita, Tuhan tuh mungkin pengen kita itu bertekuk lutut di hadapannya, mengakui kekuasaannya, mengandalkan dia semata, karena janjinya kan ya dan amin bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau mengandalkan dia dalam kehidupannya, sungguh-sungguh. Mungkin itulah Tuhan memang mau bekerja di situ. Perlindungannya itu udah pasti, karena mungkin orang-orang yang akan tersisa, orang-orang yang Tuhan izinkan juga mungkin orang-orang yang memang orang-orang pilihan gitu loh, yang dia memiliki iman yang teguh, yang kalaupun Tuhan izinkan dia masih bertahan hidup di, kita kan nggak tahu kapan COVID ini sampai habis, Mas. Apa pekerjaan segala macam, segala sesuatunya juga terkena imbas semuanya. Sampai kapan kita nggak tahu. Ditambah lagi dengan yang masalah Delta. Tapi ini tidak membuat kita khawatir gitu. Justru ini yang kita harus menangkan melalui iman. Iman kita itu bukan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan kekuasaan dia. Kalaupun ibaratnya Tuhan izinkan, kita sudah menang dalam iman. Menang dalam iman itu apa? Kita yakin dan percaya bahwa kita memang anak Allah. Kita pun ibaratnya bukan kalah dalam peperangan dalam kehidupan ini, tapi kita menang dalam iman. Kita akan pulang. Kemana kita pulang setelah kematian? Itu yang kita harus pikirkan, tanah Kanaan perjanjian itu. Gitu loh, jangan sampai kita lepas itu gitu loh. Lepas dari hak memang sudah menjadi hak kita yang memang sudah disiapkan buat kita. Itu sih kupikir, Mas. Iya, oke. Hari ini kita dapatkan hikmat di mana bangsa Israel yang pada mulanya diminta Tuhan untuk diberi janji Tuhan untuk memiliki tanah Kanaan, dan Tuhan bilang untuk menghancurkan seluruh penduduk
yang ada di tanah Kanaan. Tetapi pada kenyataannya ada bangsa suku-suku Israel yang tetap tidak mau menghancurkan mereka. Dan pada akhirnya hal itu menjadi duri dalam daging mereka dan membawa mereka menyembah ke ilah-ilah lain. Pelajaran yang enggak, ini kan masih belum kelihatan nih, karena ayatnya kan belum sampai sana, pasalnya kan nanti kita pelajari kan. Di sini dia masih menceritakan bahwa ada ternyata walaupun kita karena sering membaca Alkitab kita tahu sejarahnya, kemudian ya akunya sendiri pun kemudian dibukakan, oh itulah ceritanya. Kemudian bayangin kita bangsa Israel yang dulu hidup di bawah bangsa Mesir sebagai budak, Allah keluarkan, Allah menangkan, dia kembalikan untuk dia bangkit menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi karena kedegilan hati mereka masih dia bertoleransi, kemudian mereka kemudian perjalanannya dibuang ke tanah Babel. Itu suatu yang nelangsa banget gitu loh, bangsa yang sudah Allah Bapa sudah perjuangkan dengan tangannya sendiri, ya turun tangan, kok terbuang lagi ke Babel. Kalau kita baca nih luar biasa banget ini, mereka menyanyiakan itu. Ini kita kan udah tahu perjalanan itu, dan makin kesini dibukakan untuk orang-orang mungkin di luar sana juga tidak tahu ya cerita tentang ini. Kemudian perjalanannya mereka setelah keluar dari bangsa Babel, mereka terserak seluruh bumi ini. Kemudian mereka akan kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu ada cerita nanti, itu adalah ciri-ciri yang Tuhan izinkan kalau kita memang membaca firman Tuhan. Tapi kan belum sampai nih hari ini. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu, tapi di ayat ini menceritakan kita sendiri sudah tahu, ternyata masih kompromi soal itu. Jadi poin yang kita dapatkan bahwa kita jangan kompromi lah, karena di setiap peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya itu kita diberikan kemenangan. Tetapi setelah kita menang, kita jangan kompromi sehingga dosa itu bisa masuk lagi dan pada akhirnya akan membawa dosa-dosa yang lain dan membuat kita jatuh daripada Tuhan. Kiranya itu ya. Oke, kita berkati. Kita tutup dalam satu pujian, satu kemuliaan lagi sebelum kita tutup. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing di pagi hari ini dari pembacaan firman-Mu Yosua 16 bersama istri yang kami kasihi. Tuhan, Engkau yang telah menaruhkan dalam hati kami bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Engkau mengajarkan kami supaya kami taat melakukan firman-Mu dan tidak mau berkompromi lagi dengan hal-hal yang membuat kami bisa terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar dan akhirnya menjauh daripada-Mu. Karena kami menyadari pada waktu orang berbuat dosa, maka dia secara otomatis menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjauh. Tuhan tetap membuka tangannya, menunggu pertobatan orang itu supaya kembali kepada pangkuan Bapa. Terima kasih Roh Kudus kalau di pagi hari ini Kau mengingatkan kami akan firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan satu pujian sebelum kami tutup sharing kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Melalui Roh Kudus-Mu, Kau menguatkan, meneguhkan. Dan biarlah firman-Mu ini terus bertahta di dalam hati kami. Kami dengar, kami terima, dan kami lakukan dalam kehidupan sepanjang hari ini.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri sharing firman Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan. Amin.